Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhai beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun, muttafaqun alaih. Mencela seorang muslim adalah sebuah kefasikan. Ya, mencela seorang muslim adalah sebuah kefasikan, dan membunuh, memerangi seorang muslim adalah sebuah kekufuran. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, dikatakan sibab beda dengan sab. Sabun itu artinya mencela, sabba yasubbu. Sabban artinya mencela. Mencela hal yang memang ada pada orang lain. Orang misalnya gendut, woi gendut. Ya, misalnya orang yang dibilang, woi buruk rupa, emang buruk rupa, namanya mencela. Tapi sibab ini lebih parah, mencela dan dia tidak peduli apa celaan itu ada pada dirinya atau enggak. Ya, benar salah, yang penting cela, yang penting caci, yang penting maki, baik di hadapannya secara langsung maupun orangnya enggak ada. Ini yang dicela dalam sabda Nabi ini. Mencela seorang muslim, mencaci maki, menghina, ini adalah sebuah kefasikan, Pak. Dan fasik itu artinya adalah khurujun minal ta'ah, keluar dari jalan ketaatan. Ini jalan taat, kemudian dia menyeleweng ke kanan ke kiri, namanya fasik. Ya, dan fasik itu di atas kemaksiatan biasa. Jadi dosa yang levelnya agak lebih tinggi. Jadi dalam hadis ini ya pelajaran bagi kita untuk kita hendaklah tidak mudah mencela seorang muslim. Jangan sampai lisan kita mencaci maki. Ya. Dan hendaklah kita menutup aib saudara kita dan menjaga lisan kita dari mencelanya, bukan sebaliknya. Bukan malah mengumbar aib, mencela orang-orang yang merupakan saudara kita sesama muslim meskipun dengan niat bercanda. Ini ada sebuah kisah yang sering kita dengar, kisah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika itu lewat orang-orang Yahudi, Pak. Orang Yahudi lewat. Kemudian dia ngucapin salam versi Yahudi, "Assalamualaikum, racun kalian. Semoga kalian mati, wahai Muhammad," kata orang Yahudi. Mendengar hal tersebut, Nabi bilang waalaikum. Sedangkan Aisyah istri Nabi sebagai seorang istri ya bela suaminya. Suami saya didoain mati. Ya mati kau, bahasa kita. Langsung dia marah. Waalaikumsalam wa la'nah. Semoga kalian mati dan dapat laknat, kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini kan mencela, Pak. Lihat yang dicela siapa? Yahudi. Celaan tersebut benar nggak? Benar nggak orang Yahudi dapat laknat? Benar. Tapi ditegur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mahlan ya Aisyah, ya Aisyah, keep calm, slow bahasa kita. Ya, Nabi kau nggak dengar dia bilang apa? Udah saya jawab waalaikum, kau juga. Ya, dan Allah mengabulkan doaku dan tidak mengabulkan doa mereka. Ini bayangkan loh. Aisyah yang mencela, yang mencaci orang Yahudi saja ditegur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Logikanya apalagi kalau kita mencela seorang Muslim, apalagi Muslim yang taat, Pak. Seorang yang berjenggot, mencela. Ya, orang yang cingkrang dibilang kurang dasar, kebanjiran. Ya, orang yang ya istiqomah di atas hijabnya dibilang ninja. Ya, atau hal-hal yang semisalnya, ini mencela seorang muslim. Kalau kita mencela hal-hal yang ada pada aib seseorang, itu saja tercela, apalagi mencela agama seseorang, Pak. Oleh sebab itulah hati-hati kita dari mencela orang lain, karena ini adalah sebuah kefasikan. Dikecualikan, ada beberapa orang yang dikecualikan, artinya boleh dicela. Oh iya Ustaz, oh senang ini. Yang pertama adalah mujahir. Ini bukan nama ikan, Pak ya. Ya, nama ikan itu mujair. Ini mujahir. Isim fa'il dari jahara yujahiru jiharon, yang artinya menampakkan dosa terang-terangan.
Jadi orang yang menampakkan dosa maksiat terang-terangan boleh kita cela. Woi, penjahat, emang penjahat. Memang terkenal suka mencuri dan dia bangga, saya mencuri, dan ada yang berani, woi maling. Iya. Atau misalnya dia preman, woi preman. Ini kan kita cela. Tapi boleh, kenapa? Karena orang ini menampakkan dosa terang-terangan. Dia udah mencabut rasa malunya dari Allah Subhanahu wa taala. Halal untuk dicela. Kullu ummati mu'afan ilal mujahirin, kata Nabi, semua umatku insyaallah semoga diampuni, kecuali orang-orang yang menampakkan dosanya terang-terangan, memprovokasi, bahkan melegalkan dosa maksiat terang-terangan. Dia masuk ke podcast yang ditonton oleh orang dan dia tidak malu dengan dosa penyimpangan yang dia lakukan. Padahal telah berlalu kisah Nabi Lut alaihi salam dan kaumnya. Ya, dia bangga. Ya, dia memprovokasi, mempromosikan, menginspirasi orang-orang untuk melakukan penyimpangan yang serupa. Nah, ini bahaya orang. Seperti boleh kita bilang, "Oi, banci," boleh. Karena emang dia menampakkan hal-hal tersebut. Adapun yang dilarang adalah muslim yang baik-baik. Kita semua punya dosa, kita semua punya maksiat, bedanya kita menyembunyikannya. Jangan sampai dengan dalih, wah aku nggak mau munafik bro, aku ini pemaksiat, aku ini masih suka ngodot. Ya kalau masih mengodot misalnya, diam-diam aja. Ya ketika nggak ada orang, misalnya di kamar, bukan nyuruh ya. Maksudnya apa? Maksudnya ini lebih sederhana, lebih ringan meskipun sama-sama salah dibandingkan yang menampakkan dosa terang-terangan. Orang yang masih minum diam-diam ya di rumahnya lebih ringan dibandingkan orang yang udah nggak mau lagi. Dia malah ngajak teman-temannya, ayo bro kita minum. Ini dilihat oleh orang-orang, tetangga, masyarakat dan semisal. Ya, ini yang pertama yang boleh kita cela. Yang kedua, kapan boleh mencela? Kalau kita membalas celaan orang lain, Pak, dengan celaan yang setimpal. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Baqarah 194, "Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum." Kalau orang mencela kalian, maka balaslah celaan tersebut dengan celaan yang semisal dengan apa yang dia cela kepada kalian. Sebagaimana kisah Nabi tadi sama Yahudi. "Assalamualaikum, racun kalian, moga kau mati. Waalaikum, kau juga," kata Nabi. Ya, jadi boleh kita membalas celaan yang semisal. Kalau bukan kita yang mulai, Pak, kita cuma balas, cuma reply saja. "Woi buyan, kau yang buyan. Woi gilo, kau yang gilo." Sudah. Enggak boleh berlebih-lebihan. Kata Nabi, "Al-mustabbani maqala fa'alal badi." Orang yang saling mencela maka dosanya itu bagi orang yang memulai. Yang duluan mencela dia yang dosa, yang balas enggak dosa. Malam ya'tadil madlum, selama yang dicela tidak melampaui batas. "Woi gilo, kau tuh gilo buyan." Nah, ini baru mencela batas. Menambah, Pak. Dia dicela dengan ucapan gila, dia tambah dengan gila, bodoh, pandir, bengak dan semisalnya. Ini baru dia dosa. Kenapa? Karena dia melampaui batas. Akan tetapi tetap saja yang lebih afdol adalah bersabar. Ini hanya ngomongin boleh membalas celaan, tapi sebaik-baik ya adalah kita bersabar dari celaan tersebut. Dari mulai sekarang biasakan kita belajar jadi pribadi yang bukan orang yang suka mencela orang lain. Kemudian yang kedua tadi dikatakan wa qitaluhu kufrun, memerangi, ya, ngajak kelahi, ya, atau bahkan membunuh orang muslim, ini kufrun, sebuah kekufuran, kekafiran. Dan kekufuran lebih tinggi derajatnya, lebih parah daripada kefasikan, Pak. Kemaksiatan biasa, kefasikan, kekufuran. Apalagi sampai membunuh, waliyazubillah. Dan sering kita sampaikan soal membunuh kemarin di bab tentang dosa-dosa besar. Membunuh adalah dosa yang sangat besar. Di dunia apa balasannya, Pak? Di dunia dibunuh, dikisos. Yang bunuh dibunuh.
Di akhirat dalam An-Nisa 93, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan, yang pertama fajazauhu jahannam khalidan fiha, masuk ke dalam neraka dengan waktu yang sangat lama. Yang kedua, wa ghadiballahu alaihi, mendapatkan murka marah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa la'anahu, dan Allah laknat dia. Wa yang terakhir, wa addalahu azaban azima, dia akan mendapatkan azab yang pedih di neraka. Ini orang yang bunuh. Yang pertama, kekal di neraka, artinya waktunya lama, Pak. Saking lamanya dianggap kekal. Yang kedua, ya, dia mendapatkan murka dari Allah. Yang ketiga, laknat dari Allah. Yang keempat, azab yang pedih. Bahkan kalau kita membunuh satu nyawa, seperti membunuh seluruh nyawa manusia di muka bumi. Jadi seemosi apapun kita, sebrengsek apapun orang lain terhadap diri kita, keluarga kita dan semisalnya, tahan diri, Pak. Ya, patahin kaki paling. Ya, jangan membunuh, Pak. Karena bunuh ini bahaya. Ya, berat masalah bunuh ini, Pak, berat. Yang pertama kali diadili antara kita sama Allah tentang sholat, tapi antara sama manusia adalah darah. Kata bila zawalud dunya, hilang nih dunia, hilang Amerika, Asia, hilang semua. Ka'bah hilang, Makkah, Madinah hilang, Indonesia, Nusantara hilang. Ini ahwanu indallahi min qatli rajulin muslim. Ini lebih sederhana, lebih ringan, lebih sepele dibandingkan dengan terbunuhnya satu nyawa muslim saja. Meskipun dia ya kurang ajar, meskipun dia bejat dan semisalnya. Bayangkan, Pak, membunuh orang kafir muahad, kafir yang enggak beriman sama Allah, yang enggak beriman dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia muahad, punya perjanjian damai dengan kaum muslimin. Kata Nabi, man qatala muahadan lam yarah raihatal jannah, yang membunuh orang kafir, turis yang lagi mampir ke Indonesia dengan visa yang dijamin keamanannya oleh negeri Indonesia, kita bunuh dia, maka kata Nabi enggak mencium bau surga. Wa inna rihaha tujad min masirati arba'ina aman, sedangkan bau surga itu tercium, Pak, dari perjalanan 40 tahun lamanya. Bayangkan, ini ancaman yang besar. Jadi dari hadis ini kita hendaklah menjaga diri dari mencela ya orang-orang muslim, ya menahan diri, dan juga dari membunuh orang-orang muslim. Wa qitaluhu kufrun, Ustadz, berarti membunuh orang kafir atau memerangi orang muslim itu kafir ya, keluar dari Islam. Maka kita bahas, Pak, jangan terlalu letterlek dalam memahami hadis, memahami ayat. Hendaklah merujuk kepada pemahaman para ulama. Kita boleh baca Al-Quran, kita boleh baca hadis, tapi kalau ada permasalahan yang tidak kita pahami, kembalikan kepada para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ya, karena apa? Karena mereka lah orang yang paling paham dengan Al-Quran. Mereka hidup ketika Al-Quran turun. Mereka tahu kapan Quran turun, di mana Quran turun, dan tentang siapa Quran tersebut turun. Jadi kembali kepada pahaman mereka. Kalau kita baca ini saja, oh langsung kafir kau nih, kenapa kau bunuh orang, kafir kau. Maka kita akan terjumus ke dalam perbuatan yang bahaya, mengkafirkan orang muslim. Karena kufur itu ada dua, kufur akbar dan kufur asghar, kufur besar dan kufur kecil. Kufur besar mengeluarkan seorang dari Islam, memasukkan orang ke dalam neraka selama-lamanya, tidak boleh disolatkan, tidak boleh dimakamkan di pemakaman kaum muslimin, tidak boleh mendapatkan harta waris atau mewariskan harta. Ini berat pembahasannya. Tapi ada yang kufur asghar, kufur tapi tidak sampai menyebabkan orang dari Islam keluar. Contoh kufur asghar, kufur nikmat, Pak. Kufur nikmat namanya kan kufur, Pak. Tapi kan enggak keluar dari Islam, kufur nikmat. Karena telah ada yang namanya kufrun duna kufrin, kufur tapi di bawah kekufuran. Artinya apa? Artinya kufurnya masih kecil, masih asghar, yang tidak menyebabkan orang keluar dari Islam, tidak menyebabkan orang murtad dari agama Islam. Kenapa? Karena dikatakan kufrun, kata para ulama, nakirah.
Artinya kalau dikatakan kufrun nakirah artinya adalah kufrun asghar. Beda kalau pakai alif lam ma'rifah al-kufru, maka maksudnya adalah kufur akbar, meskipun hukum ini tidak umum. Apa dalilnya bahwasanya bunuh enggak kufur? Ini kan jelas Pak Ustadz. Ya, maka dalam Al-Qur'an Al-Hujurat dikatakan ayat ke-9, kata Allah, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Kalau ada dua kelompok, dua pasukan yang saling berperang dan mereka kedua-duanya orang yang beriman, lihat, Allah bilang yang berperang ini memerangi satu sama lain masih dikatakan beriman. Seandainya memerangi muslim kafir, membunuh orang muslim kafir, ya maka tentu saja tidak disebutkan sebagaimana orang yang beriman. Apalagi Allah lanjutkan kemudian, ya innamal mu'minuna ikhwah, dan mukmin itu bersaudara, fa aslihu bainahuma, damaikan keduanya. Kalau ada yang berperang sebagaimana di tahun 40 Hijriah atau 41 Hijriah, ketika terjadi dua kubu antara kubu Muawiyah dan kubu Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma, ya ketika itu ada dua pemimpin. Ketika Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh Ibnul Muljam, ya, seorang Khawarij, kemudian diangkatlah khalifah putranya Hasan bin Ali, dan ada yang membaiat Muawiyah bin Abi Sufyan, sehingga ada dua fraksi, ya ada dua kelompok. Maka ketika beliau mendengar sebuah hadis tentang Hasan yang mendamaikan, maka beliau pun mengalah, menurunkan ya dirinya dari kursi, ya kalau sekarang kan ributan kursi, ini Hasan malah turun dari kursi dan menyerahkan tampuk kekuasaan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, sehingga tahun 41 Hijriah dikenal dengan Amul Jamaah, tahun perdamaian, tahun persatuan. Kenapa? Karena ada dua kubu yang bertikai, dan banyak sahabat yang mencela pertikaian ini, Pak. Di situ takbir, sini takbir, kan nggak cocok, Pak. Allahu Akbar, saling perang. Ini fitnah. Sehingga kalau ada seperti ini, maka damaikan. Sama-sama pengajian, ya nggak teguran, damaikan keduanya. Jadi Allah mensifati orang yang saling perang, saling bunuh ini sebagai orang-orang yang beriman. Ini dalil bahwasanya bunuh orang itu nggak kafir. Kok kalau nggak kafir dibunuh? Beda, Pak. Orang yang berzina aja yang udah nikah dirajam, dibunuh, tapi nggak kafir. Jadi tidak setiap yang dibunuh dalam Islam itu kafir. Ya, Allah Ta'ala alam. Bahkan dalam madhab jumhur ulama, orang yang enggak sholat sengaja karena malas dibunuh. Ya, ini bagi orang yang mempelajari madhab Syafi'i akan mendapatkan ucapan-ucapan yang demikian. Tapi ini bukan berarti mengkafirkan, tapi sebagai had. Had itu adalah hukuman. Had itu adalah hukuman. Allah Ta'ala a'lam. Ini hadis yang keberapa? Yang pertama atau yang ketujuh pada bab yang keempat ini, atau hadis yang pertama. Ya, jadi intinya jangan mencela dan jangan membunuh. Poin yang atau hadis yang ke-8. Judul kita pada malam hari ini, jauhi prasangka atau hitam putih prasangka. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, bersama Nabi cuma 3 tahun, Pak. Tapi menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, 5.000 hadis lebih. Jadi yang dilihat itu adalah bukan lamanya kita ngaji, Pak, bukan kuantitas, tapi bagaimana kualitas. Ada orang yang Masya Allah ngajinya udah lama, 20 tahun, tapi baca Quran nggak bisa. Ya, belum pernah belajar bahasa Arab. Tapi ada yang Masya Allah kenal kajian sebulan, 2 bulan, 3 bulan, awalnya nggak bisa baca Quran, sekarang lancar baca Quran. Ya, semangat, rajin pengajian, mengalahkan ikhwan-ikhwan yang udah lama pengajian. Kenapa? Yang tadi, ya bukan soal lama kuantitas, tapi soal kualitas. Beliau, ya Abu Hurairah, mengisahkan atau menyebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wadh-dhanna, jauhilah kalian prasangka.
Hati-hati dari banyak prasangka. Kenapa? Fa innal dhanna akdzabul hadits. Karena prasangka adalah ucapan yang paling dusta, pembicaraan yang paling bohong, perkataan yang paling banyak tidak benarnya. Muttafaqun alaih. Hadis ini Bukhari dan Muslim. Dalam usul fikih, Pak, iya, pengetahuan itu dibagi menjadi 5, bukan pengetahuan tapi mendapatkan sesuatu pengetahuan. Yang pertama namanya yakin. Yakin ini 100%. Berapa istri Nabi? 11. Yakin? Yakin. Itu namanya ilmu, yakin. Tahun kapan perang Badar? Tahun kedua Hijriah. Yakin? Percaya? 100%. 100%. Itu namanya yakin, Pak. Kalau di bawah 100%, kapan perang Uhud? Kapan ya? Kayaknya tahun ketiga deh. Yakin enggak? 90 lah. Ini namanya zon prasangka. Ya, dia enggak 100%, tapi lebih daripada 50%. Antara 3 atau 4 ya. Kayaknya 3 deh. 70% 3. Tahun ketiga Hijriah. 30%-nya tahun keempat Hijriah. Nah, berarti yang 70% tadi namanya zon prasangka. Ya, praduga. Adapun yang ketiga syak. Syak itu ragu, bimbang. Kalau 50-50. Ya, jadi 50-50. Ada akhwat A, akhwat B. Kau condang mana? Caknya sama. Ini namanya bimbang. Namanya apa? Syak, ragu. Kalau zon ada kecondongan, aku condong sama akhwat A caknya. Ngapa? Iya, dia lebih rajin ngaji. Berarti sudah ada zon. Tapi kalau yakin, nah ini 100%. Pokoknya dia yang B, tidak kata yang B. Inilah 100%. Iya, ini baru yakin namanya. Nah, yang keempat namanya waham. Waham ini artinya keraguan-raguan yang lebih kecil lagi, lawan dari zon. Kalau 70% itu zon, 30%-nya namanya waham. Ya, kebimbangan yang lemah. Dan yang terakhir adalah jahil. Apa jahil? Bodoh. Apa arti bodoh? 0%, nggak tahu. Ya, siapa istri Nabi? Ya, yang pertama. Aduh, siapa ya? Allah alam, saya nggak tahu. 0%, namanya bodoh. Tapi bodohnya, Pak, jahlun basit. Bodoh yang pertengahan. Bodoh yang standar. Bodoh yang normal. Ada yang lebih parah namanya jahlun murakkab. Bahasa kita adalah bodoh kuadrat. Kenapa? Karena dia yakin tapi yakinnya salah. Iya, misalnya bulan apa sekarang nih? Zulqa'dah. Yakin ya. 100%. Ini namanya bodoh murakkab. Sudah yakin salah. Lebih mending yang tadi, Pak. Wallahu a'lam, saya nggak tahu bulan apa ini. Ya, saya nggak hafal bulan Hijriyah. Dia menyadari dia bodoh. Sehingga orang ini lebih menerima kalau disampaikan ilmu. Beda dengan orang yang tadi yang kedua, yang jahlun murakkab, yang bodohnya kuadrat. Ini dijauhi kata para ulama. Nah, jadi yang kita bahas zon di sini adalah 51% sampai 99, Pak. Jadi sesuatu yang terbetik dalam benak kita, dalam hati kita, yang masih berupa prasangka yang kuat, dugaan. Tapi belum pasti. Yakin enggak kau kalau dia tuh ya melihara jin, apa melihara tuyul? Enggak yakin sih, cuman tuh lama ada tidak pernah keluar rumah, beli mobil Pajero. Ya, enggak tahu dia kalau dia tuh main saham misalnya. Meskipun ujung-ujungnya dibawa oleh polisi ya. Jadi apa? Jadi intinya belum sampai 100%. Nah, tidak setiap prasangka itu terlarang, Pak. Karena kata Allah dalam Al-Hujurat 12, ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman dipanggil nih, ijtanibu katsiran minadh-dhon, jauhilah banyak prasangka, fa in atau inna ba'dadh-dhanni itsm, karena sebagian, bukan semuanya, sebagian, beberapa dari prasangka itu dosa. Logikanya kalau sebagian itu dosa, sebagian lagi nggak dosa. Sehingga inilah namanya hitam putih prasangka. Kadang prasangka kita itu diperbolehkan, kadang prasangka kita diharamkan. Kapan dia menjadi haram? Kalau prasangkanya hitam, buruk sangka. Kayak tadi, ngepet budak itu. Ya, kenapa? Nggak pernah keluar rumah.
ya, kemudian beli kulkas, beli motor dan semisalnya. Dia nggak tahu zaman sekarang orang udah kerja, ya, work from home, bekerja dari rumah dengan gadget aja, dengan laptop saja kirim file. Kemudian ada yang sekarang freelance, ada yang semisalnya, ada yang dengan HP saja, ya, dia sebagai penghubung antara produsen dan konsumen. Zaman sekarang sudah canggih. Tapi tadi, ya, karena dia prasangkanya hitam buruk. Ada orang-orang yang prasangkanya baik, maka inilah prasangka yang terpuji. Jadi yang dimaksud dalam hadis ini, iyyakum wazanna, jauhilah prasangka, maksudnya adalah prasangka yang jelek, buruk sangka, suuzon, apalagi kepada muslim yang zahirnya baik. Oleh karena itulah dalam Islam kita diharamkan buruk sangka, menuduh orang yang bukan-bukan, menuduh orang berbuat buruk tanpa bukti, tanpa indikasi, ya, tanpa qarinatun kalau dalam bahasa Arabnya. Terus kenapa Pak Ustadz Nabi bilang prasangka itu dusta? Karena ada kesamaan, Pak. Dusta itu kan tidak berdasarkan bukti, ya kan, bohong. Tidak berdasarkan argumen yang benar. Begitu juga prasangka. Apa argumennya? Hanya perasaan saja. Hanya praduga saja. Hanya was-was saja. Tidak ada argumen, tidak ada bukti, tidak ada dalil, tidak ada indikasinya. Dan seringkali tidak sesuai dengan realita. Karena setan menghiasi yang namanya buruk sangka. Karena enak berprasangka buruk itu. Kenapa? Karena orang itu lebih cepat menerima keburukan, mendengar keburukan dibandingkan mencerna, berpikir, menerima, menyampaikan kebaikan. Ya, udah menjadi manusia, ya, sifat manusia, zaluman, jahula, zalim, ya, dan juga bodoh. Senang dengan buruk sangka dibandingkan dengan baik sangka. Karena seringkali orang percaya dengan prasangka. Kalau bohong kan jelas, bohong ini mah nggak percaya. Nah, yang lebih parah prasangka, mirip kebohongan tapi dipercaya sebagai sebuah kenyataan. Sehingga banyak sekali orang terjerumus ke dalam buruk sangka, bermain dengan prasangkanya sendiri. Ya, dia menerjemahkan hal-hal yang tidak benar di benaknya sendiri. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat ke-36, "Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa zanna, inna zanna la yughni minal haqqi syai'a." Kebanyakan mereka ngikutin cuman prasangka, caknyo. Ya, padahal kata Allah, kebanyakan prasangka tidaklah membuktikan kebenaran sedikit pun. Artinya banyak, Pak, prasangka kita itu enggak tepat. Tapi kita lebih senang dengan yang tepat-tepatnya saja. Ya, kenapa Mbak Yu viral? Kenapa? Karena dia banyak prasangka, satu prasangkanya yang tepat, itulah yang di-up. Wah, dia meramal akan terjadi apa? Pesawat jatuh. Padahal dia bilang kereta tabrakan, mobil tabrakan, motor tabrakan, itu semua ada semua, ya. Kalau saya bilang akan saya ramal, ya, akan turun hujan, ya pasti turun hujan, cuma nggak tahu kapan. Ya, jadi ini yang namanya prasangka praduga yang terkadang, ya, banyak tidak benarnya. Kalau seandainya pun benar, Pak, lebih banyak yang tidak benar. Ustadz, gimana kalau prasangkanya hanya terbersit dalam hati? Caknya budak itu, ya tadi. Tapi dia langsung lawan. Maka jawabannya adalah yang tercela adalah kalau kita membenarkan prasangka di hati. Kita benarkan, kita jadi omongan, hati-hati budak itu. Keluar berupa ucapan. Sikap kita jaga jarak sama orang ini. Kenapa? Kayaknya dia nih LGBT. Iya, kenapa? Dia jalannya agak mendayu-dayu. Padahal biasa, mungkin jalannya itu mungkin lagi keterkilir dan semisalnya. Nah, ini namanya kita membenarkan prasangka kita, ini yang dilarang dalam Islam. Tapi kalau cuma sekedar terbersit dalam hati tanpa kita benarkan, maka ini tidak tercela. Ini dimaafkan. Kata Nabi, "Innallaha tajawaza an ummati ma haddasat bihi anfusaha ma lam ta'mal wa tatakallam. Allah mengampuni, memaafkan dari umatku
ya hal yang terbersit dalam hati. Selama dia tidak amalkan dan dia tidak ucapkan, termasuk niat buruk, Pak. Cuma niat, maling dah aku gitu. Enggak boleh itu. Nah, ini enggak tercela, ya enggak tercela. Wallahu taala a'lam. Terus bagaimana caranya biar enggak buruk sangka? Gampang, Pak. Lawan dari buruk sangka apa? Baik sangka. Di antara cara kita mengerjakan perbuatan meninggalkan perbuatan buruk adalah mengerjakan perbuatan baik. Maka dalam Islam banyak sekali dalil-dalil ucapan para ulama yang memerintahkan kita untuk berbaik sangka kepada saudara kita. Tenang hati kita. Ya, tenang hati kita. Kayak Umar bin Khattab mengatakan, kalau engkau mendengar orang mengucapkan sebuah ucapan yang keluar dari lisannya, jangan keburuk sangka selama masih ada ucapan-ucapan yang kita bisa bawa ke makna yang benar. Ya. Jadi inilah diantara fungsinya ya prasangka baik, sehingga dia mendengarkan yang baik-baik saja. Balik aku nak minum, balik ini aku minum. Oh, minum Fanta. Minum misalnya Coca-Cola gitu. Ya. Aku lama aku tidak jalan-jalan malam sama cewek misalnya, sama cewek. Ya, mungkin maksud sama cewek ini sama istrinya. Ya, tapi dia jomblo. Ya, mungkin sama ayunya atau yang semisalnya. Jadi dari ucapan orang lain, kalau selama masih ada sisi atau kemungkinan alternatif hal-hal yang positif, kita bawa. Ini kata siapa? Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bahkan Ja'far Shadiq rahimahullah mengatakan, "Idza balagaka an akhika syai'un tunkiruh." Kalau dengar kau berita buruk yang kau enggak suka tentang saudaramu, si fulan begini, si fulan begitu, faltamis lahu udran, carilah uzur untuk dirinya. Wahidan ila sab'ina uzran, 1 sampai 70 uzur, Pak. Teman kita ada pengajian lagi, mana udah ini? Mungkin dia sakit, mungkin dia lagi lembur, mungkin dia tidak tahu hari ini pengajian, mungkin dia pecah ban, mungkin dia terus begitu. Jadi kita berbaik sangka sama orang lain sampai 70 uzur. Fa in asabtahu wa illa qul la'alla lahu udran la a'rifuhu. Kalau memang benar prasangka baik kita tadi, bener kan dia tadi pecah ban rupanya kemarin tidak pengajian, padahal janjian sama kita. Kalau ternyata nggak benar, bilang mungkin dia punya uzur yang saya tidak tahu. Ini luar biasa, Pak. Dalam Islam itu kepercayaan adalah keindahan. Bayangkan orang yang berzina harus 4 orang yang melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kalau ada 3 orang yang berzina, 3 orang yang melihat orang yang berzina, dia benar-benar terjadi berzina, benar-benar dia nggak bohong, benar-benar dia datang ke pengadilan, mereka yang dicambuk. Kenapa? Untuk menjaga prasangka. Bayangkan, padahal ini bukan prasangka lagi, ini udah kenyataan, tapi ini soal kehormatan diri. Karena haram hukumnya buruk sangka kepada kaum muslimin, dan wajib berbaik sangka, karena muslim itu hukum asalnya selamat dari prasangka. Ya, lemah kalau lihat orang-orang dengan prasangka baik, ini baik-baik semua. Adapun masalah dia dengan dosanya itu antara dia sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau qadarullah kita tahu, nasihati baik-baik, jangan dibongkar. Jangan dibongkar. Apalagi sama keluarga kita, Pak, sama orang tua. Ngelarang kita, pokoknya Bapak tuh nggak mau ya kamu itu kuliah, Bapak kamu harus kerja misalnya, atau Bapak nggak mau kamu kerja, kamu harus kuliah. Kita kasih alasan, mungkin Bapak ini pengen saya belajar dulu dan seterusnya. Terus pokoknya Bapak tuh nggak mau ya kamu tuh nikah muda, Bapak tuh pengen kamu tuh nikah 25 tahun ke atas. Ya udah Pak, tapi saya sudah nggak tahan lagi, Pak. Pokoknya nggak boleh. Ya, berikan uzur. Mungkin Bapak saya itu pengen saya mapan dulu, pengen saya lebih dewasa, mungkin saya sekarang masih kekanak-kanakan. Sama istri pun demikian. Ya, pokoknya aku nggak ngizinin Nabi poligami. Husnuzon kita sama dia, mungkin dia tahu kita ini kalau poligami zolim, malah nanti di hari kiamat jalannya pincang.
Ya, berbaik sangka sama anak kita, sama teman kita, sama kolega kita, sama bos kita, apalagi sama guru-guru kita. Ngapa ustadz ini ya apa kajiannya marah-marah baik? Ya mungkin ustadznya lagi ada masalah di rumah, di kelas misalnya marah-marah tuh lah, dan seterusnya. Bayangkan Nabi ketika Ramadan i'tikaf di Masjid Nabawi, dijenguk atau dikunjungi oleh istrinya Sofiyah, dan beliau ini baru pengantin baru dalam tanda kutip, ya, sehingga orang banyak nggak tahu kalau Nabi itu menikah dengan Sofiyah. Dan Sofiyah fisiknya itu agak berbeda dengan istri Nabi kebanyakan. Beliau punya fisik yang postur tubuhnya itu pendek. Karena malam hari maka Nabi temani ya, hajat kebutuhan, boleh keluar iktikaf karena ada kebutuhan, seperti misalnya menemani istri yang pulang di malam hari jalan kaki. Ketemu dengan dua orang sahabat Ansor dari Madinah. Nabi sama siapa itu? Nah, kau udah tahu juga. Ya. Kemudian dia jalan cepat, jangan sampai ditegur, ndak keenaan gitu. Caca dak tahu bae. Tapi Nabi panggil, pelan-pelan, tunggu sebentar. Ya, ini istri saya, Sofia, ya, istri baru saya. Ini Sofia. Itulah pentingnya Pak mengumumkan pernikahan. Biar orang tidak suuzon. Oh, ini fulani udah nikah, sehingga kalau dia bonceng perempuan jangan suuzon. Itu istrinya. Ya, kalau sekarang nih bonceng perempuan orang enggak ada yang suuzon ya. Jadi apa? Jadi dia bilang, Nabi nggak mungkin lah kami suuzon. Kata Nabi, inna syaitan yajri ala bani Adam majrad dam. Setan itu berjalan di aliran darah manusia. Bisa jadi setan melemparkan ke dalam hati kita keburukan. Dan kalau buruk sangka udah masuk ke dalam hati Pak, hitam, nggak ada putih lagi, serba salah. Sebagaimana Aisyah yang dituduh berzina dengan Sofwan bin Mu'attal. Ya, saking viralnya itu berita, Al-Qur'an enggak turun-turun selama kurang lebih 50 hari. Ya, atau selama kurang lebih 1 bulan. Itu Al-Qur'an enggak turun-turun, sehingga Nabi itu ya manusiawi, Pak. Istri beliau berduaan dengan Mu'attal karena tertinggal di sebuah peperangan. Ada yang bela, ada yang bilang sudah Nabi, masih banyak cewek lain, ya. Karena berita itu sangat-sangat viral dan tidak ada pembelaan dari Allah. Ini ujian, Pak. Sampai akhirnya Nabi masuk nemuin Aisyah yang ketika itu di rumah orang tuanya, bapak beliau Abu Bakar Siddiq dan ibu beliau Ummu Ruman. Kemudian Nabi bilang, Aisyah, jujur baik, bahasa gitu. Kalau kau jujur, Allah akan ampuni. Ini kan ucapan orang yang suuzon, Pak, manusiawi. Aisyah pun menangis. Abi, balas Rasulullah, senjawab Rasulullah, masih bela saya. Tapi lihat bagaimana buruk sangka itu jahat, Pak. Abinya bilang, nah, Abi jawab apa? Bayangin. Ibu jawab Rasulullah sama ibunya. Nah, ya, ibu mau jawab apa? Aisyah langsung mengatakan, benar berita tersebut udah masuk ke dalam hati kalian. Kalau aku ngomong enggak, kalian enggak akan percaya. Ya enggak, Pak? Buruk sangka. Kalau kita udah ngomong enggak, orang enggak percaya. Tidak mungkin. Buruk sangka. Sudah kita menjudge duluan. Tapi kalau aku mengatakan iya, kalian akan percaya. Meskipun aku nggak mengerjakannya. Cukuplah bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku mengeluhkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau pun menangis. Kemudian Nabi pun tiba-tiba berkeringat, Pak, padahal musim dingin. Beratnya wahyu. Beliau pun tersenyum dan beliau memberikan kabar kepada Aisyah, gembira. Wahai Aisyah, bergembiralah, Allah sudah membelamu dari tuduhan keji tersebut. Ini, Pak, bahayanya buruk sangka. Kalau kita udah buruk sangka sama orang lain, apapun yang dia kerjakan salah. Ya, salah itulah. Karena udah buruk sangka duluan, inilah bahayanya. Ya, kau ini berbuat dosa ya? Tidak mungkin. Ini udah buruk sangka. Kata beliau, iya kan begitu. Jadi kita tuh mulai kalau udah buruk sangka, kita akan membenarkan. Kita akan berasumsi pokoknya apa yang kita prasangkai itu adalah sebuah
kebenaran dan ini berbahaya. Ya, untuk apa? Untuk hati kita. Dan di antara penyakit hati adalah suudzon kepada kaum muslimin. Tapi ada kondisi-kondisi yang bolehkan kita berburuk sangka. Yang pertama sama kayak yang tadi Pak, boleh dicela siapa? Pelaku kemaksiatan, kefasikan terang-terangan. Terkenal budak ini galak maling Pak, lah bolak-balik penjara. Ada codet di sini, tatu nago di sini. Ya. Sering dia lewat-lewat pagar rumah kita. Yang pagar rumah kita nggak ada kuncinya. Motor kita bagus depan sana baru beli. Nah, kita kan seuzon nih. Ini boleh Pak. Kenapa? Karena dia ini pelaku kemaksiatan yang emang dikenal dengan begitu. Atau korban atau pelaku LGBT. Lagi musim sekarang. Ya. Udah sering ketahuan, ini ketahuan, terus tidak tobat-tobat. Kemudian dia neketi anak bujang kita. Anak bujang kita lagi kajian dideketinya, nah, hati-hati kok. Kenapa? Karena dia ini memang terkenal dengan kefasikan dan kemaksiatannya dan belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau ada indikasi kuat, ya, indikasi tadi. Bukti yang kuat. Seperti saya pernah sampaikan di sini contohnya ketika kita sedang malam hari jam 1 malam. Ya, ada orang yang pakai helm, kemudian dia nyongkel-nyongkel gembok pagar kita. Bi, lihat Bi. Kenapa? Itu ada orang Bi, mau curi. Umi nggak boleh suzon Mi. Mungkin itu mau benerin gembok pagar kita yang sedang rusak. Ya, noleh-noleh ini Pak. Nah, ini namanya indikator Pak, indikasi kuat. Maka boleh kita berburuk sangka dalam keadaan seperti itu. Ini namanya waspada. Bahasa kita waspada karena ada indikatornya. Kayak tadi kita lagi di bus kota Palembang terkenal Pak ya. Megang rokok di sini. Di mana ya? Di sini kata orang tuh. Kalau dia megang rokok di sini hati-hati. Ya, tanda pencuri katanya. Karena dia ini katanya. Ya, bukan pengalaman ya. Misalnya, dan kita nggak bawa tas, kita punya dompet dan dompet kita tuh gede. Ya, takut nih. Kita waspada. Kita suzon, jangan-jangan orang ini. Tadi codet juga. Ya, kemudian sering ngeliatin dompet kita. Nah, ini namanya indikasi. Namanya apa? Indikasi yang membuat kita boleh berburuk sangka karena ada indikasinya, ada argumennya, ada landasannya. Sebagaimana kisah Nabi Yakub alaihissalam yang berburuk sangka kepada siapa? Kepada anak-anaknya. Ketika anak-anaknya bermain dengan anaknya, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian sore hari dia pulang nangis, ya, Yusuf dimakan oleh serigala. Ini bajunya berlumuran darah. Nggak ada sobek-sobeknya, Pak. Nggak ada koyak-koyaknya. Ya. Ini kan ini berarti ada konspirasi. Karena Nabi Yakub nggak percaya dengan anak-anaknya. Kenapa? Berburuk sangka sama anak-anaknya lah yang menyebabkan Nabi Yusuf hilang. Tapi dia nggak mencari Nabi Yusuf alaihissalam, diserahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya bolehnya berburuk sangka kalau ada indikator. Nipu ini. Masa ya kalau orang dimakan serigala, bajunya masih bagus. Cuman berlumur darah mungkin darah kelinci bukan darah manusia dan mungkin darahnya banyak di mana-mana. Yang namanya orang kalau dimakan serigala, ya mungkin bajunya ada koyak-koyak, Pak. Gak mungkin sopan sekali serigalanya, dibuka dulu kancingnya gitu, ke tangannya dan misalnya enggak ya. Karena itulah hati-hati dari prasangka. Kalau benar nggak dapat pahala, kalau salah dapat dosa, nggak ada untungnya. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Tapi ada Pak hal yang lebih buruk daripada buruk sangka kepada kaum muslimin, yang insya Allah kita akan bahas setelah azan. Udah masuk azan ya? Cetek yang keluar.
Waktu sudah masuk azan belum? Kalau di sini belum ya? Sini agak lama nih. Sudah masuk ya, silakan azan dulu kita akhiri ya. Lanjutkan setelah azan baru kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Ada buruk sangka yang jauh lebih berbahaya. Ada yang tahu? Buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau hitam benar, jadi hitam putih. Buruk sangka sama Allah contohnya Pak, kita banyak dosa, banyak maksiat, dan kita menyangka Allah nggak akan mengampuni kita. Ya Allah nggak mungkin memasukkan kita ke dalam surganya. Ini suuzon. Buruk sangka Allah nggak akan nolong kita kalau kita hijrah. Kita udah hijrah nih, ninggalin hal-hal yang diharamkan. Tapi kok Allah nggak nolong kita juga nih? Mana rezeki kita kok malah terjun jatuh ke bawah? Aku udah ninggalin apa yang Allah haramkan, kok kayak gini sih? Allah gimana sih? Ini suuzon sama Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan musibah, kehilangan, kita buruk sangka Allah jahat sama saya. Apa salahnya saya? Saya selalu sholat, saya pengajian, tapi kok kayak gini? Ini adalah ucapan-ucapan yang sangat amat berbahaya, Pak. Ya, kalau manusia Muslim yang punya kekurangan, yang punya kesalahan, punya aib, punya celah, kita diperintahkan berbaik sangka, apalagi Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha sempurna, zat yang tidak pernah memiliki celah, zat yang tidak pernah punya aib, punya kekurangan. Kok kita bisa berburuk sangka dengan Allah Subhanahu wa taala? Jadi kalau kita ditimpa musibah, ya rezeki kita masih surut, kita hijrahnya penuh dengan ujian cobaan, tetap berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Selalu ada hikmahnya. Di antara bentuk buruk sangka, kok aku nggak pernah dikabulkan doanya sama Allah. Aku udah pengen nikah tapi masih jomblo terus. Aku pengen menjadi orang kaya tapi masih kayak gini, tutup lubang gali lubang, ngutang sana ngutang sini, dapat uang tutup utang lah semisalnya. Aku capek kayak gini, Allah jahat nggak mau mengabulkan doa saya. Ini bahaya Pak. Ya, padahal baru setahun berdoa, baru 2 tahun berdoa, pengen punya keturunan, pengen punya ya suami, pengen punya istri, pengen punya cucu dan semisalnya. Maka hendaklah tetap berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jal. Kata Nabi, jangan pernah kalian meninggal, jangan pernah kalian mati kecuali dalam keadaan berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun dosa kita, berbaik sangka Allah akan ampuni. Ya, sebesar apapun permintaan kita, berbaik sangka Allah akan kabulkan. Ya, nothing is impossible. Ya, nggak ada yang nggak mungkin. Baik sangka sama Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, berbaik sangka kepada Allah. Mekah tanah tandus, kering kerontang, tidak ada tumbuhan, tidak ada air, tidak ada penduduk, tidak ada pemukiman, jauh dari manusia. Didoakan oleh Nabi Ibrahim, saking baik sangkanya dengan Allah, menjadi tempat terpautnya hati manusia. Allah berkahi tumbuh-tumbuhannya, Allah berkahi kehidupannya. Dan lihat sekarang Mekah, Madinah, nggak ada yang kekurangan apapun di sana. Semuanya ada, durian ada Pak, ya, sirsa ada, stroberi ada, ya meskipun nggak tumbuh di sana, tapi berkah ada. Dan semua manusia pengen ke sana, yang udah pernah pengen lagi, yang belum pernah pengen. Baik sangkanya Nabi, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Zakaria.
sekian, hampir mungkin ada yang mengatakan 80, 90, 100 tahun istrinya ya divonis mandul, terus berdoa, Rabbi habli minas solihin, Rabbi la tadarni farda, Rabbana hablana ya min ladunka zurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Enggak pernah Pak absen Nabi Ibrahim 83 tahun berdoa minta keturunan, selalu berbaik sangka sama Allah Subhanahu wa taala. Nabi Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu berbaik sangka minta mati syahid di kota Nabi. Ini enggak logis, Pak. Kalau pengen syahid Umar, kau pergi ke medan perang, kau berjihad, masa syahid di kota Nabi? Di kota Nabi dijamin keamanan, dijamin kedamaian, enggak ada ceritanya perang di dalam kota. Ini enggak nyambung, tapi baik sangka sama Allah Subhanahu wa taala. Impossible is nothing. Meninggal di kota Nabi jadi imam sholat subuh, dibunuh oleh seorang kafir ya Ibnu Muljam afwan ya Abu Lu'lu'ah al-Majusi, budaknya Mughirah ibn Syu'bah, dibunuh dengan belati beracun. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, ana inda zanni abdi bi. Perhatikan nih ucapan Allah dalam hadis qudsi, aku sesuai prasangka hambaku. Jadi baik sangka sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah buruk sangka, karena buruk sangka sama Allah adalah ciri-ciri orang-orang kafir, orang-orang jahiliyah, orang-orang Yahudi, orang-orang ya musyrik. Dikisahkan dalam Al-Qur'an, zannina billahi zanna sau, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang paling penting, masalah prasangka, selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di saat-saat kalau sakit, berbaik sangka Allah akan sembuhkan. Kalau kehilangan, berbaik sangka Allah akan berikan kesabaran, berikan pahala. Ketika kita melewati Ramadan kemarin, berbaik sangka Allah menerima amal ibadah kita. Berdoa sama Allah, Allah mengampuni diri kita. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan meskipun kita tertatih-tatih kembali kepada Allah, berbaik sangka Allah akan mudahkan bagi orang-orang yang jujur berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin demikian pengajian kita pada malam hari ini ya. Mungkin ada 5 menit, silakan kalau ada yang mau bertanya. Kalau enggak ada, kita tutup pengajian kita pada malam hari ini. Ya. Ada pertanyaan? Ya, silakan Pak. Iya, bersyukur ya. Iya, Masya Allah, bagus pertanyaannya Pak ya. Tentang bersyukur, kita sering bilang syukur, 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 dengar syukur, syukur, syukur. Gimana sih cara bersyukur? Sederhananya bersyukur itu berterima kasih. Ya, berterima kasih bagaimana? Dengan 3 cara. Yang pertama, ucapkan terima kasih, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, aku bisa pengajian malam hari ini. Uang banyak sibuk, uang banyak ya, tidak dapat hidayah. Orang banyak sibuk kerja, orang yang banyak di luar sana yang pengajian tapi dia sakit atau dia ada kesibukan. Alhamdulillah. Ini yang pertama, dengan lisan kita ucapkan alhamdulillah. Kalau sama orang kita bersyukur, terima kasih, jazakallahu khairan. Yang kedua, hati sandarkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini dalam hati kita, ya la haula wala quwata illa billah. Kita kaya, yang beri kekayaan adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena ada yang jauh lebih pintar daripada kita, lebih semangat kerjanya daripada kita, tapi Allah berikan kita kekayaan lebih. Berarti ini adalah karunia, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting Pak, poin yang terakhir, menggunakan kenikmatan ini untuk hal-hal yang diridhoi oleh orang-orang yang memberikan tuh nikmat. Kita kasih THR ke anak kita tuh tahu kita ini paling anti rokok, nggak suka ngerokok. Nak, kau nak pokoknya jangan lagi merokok. Kasih THR 20.000, alhamdulillah dikasih Abi THR, dia beli rokok Magnum, ya sebungkus. Terima kasih nggak ini? Bersyukur nggak? Kau nih tidak bersyukurnya nih, tidak terima kasih nan kau nih. Lu ngapa Pak? Kau mau beliin rokok, kan tahu Abi tuh nggak suka rokok, misalnya. Berarti kita berterima kasih kepada Allah, bersyukur dengan cara gunakan nikmat. Contoh waktu,
untuk hal-hal yang Allah cintai, kajian. Harta untuk yang Allah cintai, sedekah. Mata ini bersyukur, ya Allah aku bisa melihat, gunakan untuk melihat hal-hal yang Allah ridhoi, melihat istri sendiri, melihat Al-Quran, melihat majelis ilmu dan semisalnya. Kita bersyukur nih lisan, ya Allah aku bisa ngomong, ada orang bisu nggak bisa ngomong, bersyukur ya Allah, gunakan nih ya lisan untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, berzikir, baca Quran, ucap-ucapan yang baik. Ini cara bersyukur. Jadi dengan 3 hal tadi, ya, dengan hati, dengan lisan, dan dengan amal perbuatan. Bahkan kalau level yang lebih hebat lagi Pak, level orang-orang soleh membalas nikmat Allah dengan ibadah. Contoh, ya Allah aku diberikan kemudahan sholat 5 waktu, aku mau bersyukur, ku tambah lagi ibadahku, ditambah sholat rawatib, dimudahkan oleh Allah. Ya Allah terima kasih aku kau mudahkan sholat rawatib, tambah lagi sholat malam, tambah lagi sholat duha, tambah lagi sholat ini, sholat itu, sampai kita ya Allah aku tuh nggak bisa balas segala kenikmatan dari dirimu. Ini puncak syukur Pak. Ya, dan ini memang PR kita semua. Ya, jadi kalau kita menggunakan mata kita untuk memandang hal yang haram, nggak bersyukur sama Allah dengan nikmat mata. Harta kita berikan untuk malah ke diskotik, nggak bersyukur Allah berikan tuh harta. Waktu kita yang Allah berikan kita gunakan untuk malas-malasan, ya, rebahan, ya, nggak produktif, nggak cari kerja, nggak cari nafkah untuk anak istri, nggak bersyukur dengan waktu yang Allah berikan kepada kita. Istri kita tidak muliakan, nggak bersyukur dengan istri. Anak-anak kita nggak kita didik dengan baik, nggak bersyukur dengan keberadaan anak kita. Jadi di antara juga tips syukur adalah kita melihat orang-orang yang lebih di bawah kita, sehingga hati kita lebih bersyukur. Lihat gaji kita 2 juta, lihat yang 1 juta, alhamdulillah. Istri kita cantiknya 70, lihat yang 60, alhamdulillah. Yang 80, ya, AGI, bini aku tidak belaga dan semisal. Jadi inilah cara syukur. Intinya rukun syukur tadi 3, bersyukur dengan lisan dengan mengucapkan nikmat tersebut, ya alhamdulillah. Yang kedua adalah hati, meyakini dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk hal-hal yang Allah ridhoi. Ya, itu mungkin bisa menjawab Pak ya. Semoga bermanfaat. Ya, mungkin pengajian kita akhiri pada malam hari ini. Demikian, subhanaka Allahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.